Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku akan menyelami berbagai hal yang berhubungan dengan salah satu identitas unik manusia, yaitu sidik jari. Aku sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang kupunya soal sidik jari dan sudah mengumpulkan jawabannya juga. Jadi tanpa menunggu waktu lama, ayo kita masuk ke pertanyaan pertama yang paling basic. Apa itu sidik jari? Sidik jari atau dalam bahasa Inggrisnya fingerprint adalah bagian diri manusia yang unik satu sama lainnya. Sidik jari ini merupakan hasil reproduksi dari tapak jari kita dan bisa sengaja diambil, dicap dengan tinta, ataupun dari bekas-bekas yang tertinggal pada benda yang pernah kita sentuh. Nah, sidik jari ini tuh terbentuk karena garis-garis halus yang menonjol di jari jemari kita. Dan garis-garis itu terpisah akibat celah-celah sehingga membentuk struktur unik yang bisa kita lihat dengan mata telanjang di jari kita. Walau untuk itu kamu harus benar-benar menajamkan penglihatanmu dan melihat dari jarak dekat. Struktur sidik jari kita berbeda-beda untuk tiap manusianya, sehingga sidik jari menjadi salah satu identitas unik yang dimiliki manusia. Bagaimana asal-usul dan sejarah sidik jari? Struktur garis di jari manusia memang sudah ada sejak dahulu kala. Tapi sejak kapankah manusia benar-benar menyadari dan mempelajari keberadaan sidik jari? Ternyata sidik jari tercatat telah digunakan oleh pemerintah bangsa Cina kuno untuk mengautentikasi dokumen resmi. Dan sidik jari ini juga digunakan oleh bangsa Babilonia sebagai tanda tangan kontrak tertulis mereka. Tapi pada saat itu mungkin orang-orang di peradaban kuno belum menyadari kalau sidik jari manusia bisa digunakan untuk mengidentifikasi orang. Tapi sejarah mencatat kalau petugas keamanan dari berbagai bangsa seperti Babilonia dan Cina sudah menjalankan praktek menyimpan catatan sidik jari kriminal yang ditangkap. Lalu pada abad ke-17 dan 18, para akademisi di Eropa mencoba melakukan penelitian terkait sidik jari. Dan pada masa tersebut, para akademisi berhasil mengidentifikasi garis-garis di sidik jari dan kemudian dibuat kesimpulan kalau sidik jari bersifat unik dan berbeda pada tiap individual. Kemudian di abad ke-19 hingga ke-20, ilmu tentang sidik jari semakin berkembang. Pola sidik jari baru terus diidentifikasi. Kemudian sidik jari juga mulai digunakan di ranah hukum untuk menemukan dan mengadili kriminal. Dan untuk membantu meningkatkan keakuratan identifikasi sidik jari tersebut, diciptakan berbagai metode baru untuk mendeteksi dan menyimpan bentuk sidik jari. Kini sidik jari sudah menjadi bukti penting dalam pengadilan modern, dan selain itu sidik jari juga digunakan di berbagai aspek hidup umat manusia, khususnya terkait identitas dan keamanan. Nah, jadi apa saja kegunaan sidik jari? Karena garis-garis halus yang menciptakan gaya gesek, sidik jari membantu kita untuk memegang benda-benda dengan lebih erat. Selain itu, karena sifatnya yang unik di tiap-tiap manusia, sidik jari sangat membantu dalam hal identifikasi. Mulai dari saat kita lahir ke dunia, sidik jari kita bisa diidentifikasi oleh pihak rumah sakitnya supaya mencegah kemungkinan adanya bayi yang tertukar. Sidik jari juga sudah lumrah digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan bisa juga untuk mendeteksi pemakaian obat-obatan terlarang. Selain dari ranah hukum, sidik jari juga sudah dimanfaatkan oleh banyak perusahaan sebagai sistem security baik untuk keamanan ponsel pintar ataupun pintu rumah atau bangunan. Biasanya sidik jari juga bisa ditemukan di sertifikat ataupun ijazah seseorang. Tapi perlu hati-hati juga sih sama sistem keamanan yang menggunakan sidik jari, karena sidik jari kita bisa dicuri oleh hacker yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kenapa sidik jari orang bisa berbeda-beda? Sidik jari bersifat permanen dan tidak akan berubah bentuk. Tampilannya akan tetap sama, mulai dari bayi hingga kita tua. Dan hebatnya, ada miliaran orang di dunia ini dan tak ada satupun dari kita yang punya sidik jari yang sama persis. Atau mungkin ada, tapi kitanya aja yang nggak tahu. Karena siapa sih yang punya waktu ngedata, terus ngebandingin sidik jari 7 miliar orang lebih. Tapi anyway, ada berbagai faktor yang menyebabkan perbedaan di sidik jari kita. Yang pertama, gen. Gen menentukan karakteristik umum dari pola serta tipe sidik jari kita. Dari penelitian yang dilakukan, dibuat kesimpulan kalau pola-pola dermatoglifik di jari kita adalah warisan turun-temurun. Ditemukan juga kalau sidik jari antara kembar identik terlihat sangat mirip, sementara untuk kembar tidak identik terdapat lebih sedikit kemiripan. Selain itu, pengaruh lingkungan juga menentukan bentuk pola sidik jari kita. Pembuluh darah, saraf, dan cairan ketuban juga memiliki peran penting dalam pembentukan ini. Jadi ada 4 pola dasar dari sidik jari, yaitu whorl atau swirl, loop, arc, dan triradius. Selebihnya adalah variasi dari kombinasi 4 pola ini. Karena faktor-faktor inilah bentuk jari tiap-tiap manusia berbeda.
Paling ada yang mirip, tapi nggak sampai sama persis. Lalu bagaimana cara seseorang diidentifikasi melalui sidik jarinya? Ilmu yang mempelajari tentang identifikasi sidik jari ini dikenal juga dengan nama daktiloskopi. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mengamati garis-garis di jari tangan dan telapak kaki. Tapi untuk prosesnya, diperlukan seseorang yang pakar atau sistem komputer canggih untuk memastikan keakuratan identifikasi ini. Karena seperti yang kubilang tadi, sidik jari kita bisa mirip dengan milik orang lain, walau tidak persis. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam prakteknya. Untuk kegiatan mendeteksi dan penyimpanan riwayat sidik jari sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu exemplar print dan latent print. Exemplar print mengacu pada pengambilan sampel sidik jari secara sukarela dari pemilik sidik jari tersebut. Contohnya seperti untuk keperluan KTP atau saat kita amit-amit ditangkap polisi. Kita juga melakukan teknik ini untuk ijazah kelulusan sekolah kita. Metode yang digunakan bervariasi, seperti mencelupkan jari ke tinta hitam atau biru, yang kemudian ditekankan ke atas kertas putih, atau menggunakan mesin pendeteksi sidik jari yang sudah semakin umum digunakan di zaman digital ini. Sementara itu, teknik latent print memiliki metode yang lebih rumit. Intinya, teknik latent ini mendeteksi keberadaan sidik jari yang tertempel di permukaan berbagai objek yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Teknik ini jugalah yang biasanya digunakan petugas forensik untuk mendeteksi jejak sidik jari yang ditinggalkan pelaku kejahatan di TKP. Cairan atau minyak yang ada di jari membuat bentuk pola sidik jari kita menempel di permukaan, seperti kaca atau logam. Teknik ini juga punya subkategorinya, yaitu patent print dan plastic print. Untuk jejak sidik jari yang bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti karena bekas coklat, darah, toner, atau cat, disebut sebagai patent print. Kemudian untuk sidik jari yang ditemukan di permukaan halus, seperti sabun atau semen, disebut sebagai plastic prints. Metode yang digunakan untuk mendeteksi sidik jari dengan teknik laten sangat beragam. Mulai dari penggunaan cairan kimia yang melibatkan laboratorium, bubuk halus, atau dengan menggunakan bantuan sumber cahaya tertentu. Semuanya tergantung dari jenis material permukaannya. Contohnya untuk permukaan seperti kaca, logam, atau plastik, petugas forensik menggunakan metode dusting yang memerlukan fine powder dan brush, yang kemudian diaplikasikan tape transparan untuk mengangkat jejak sidik jari tersebut. Dan metode ini juga yang kayaknya paling sering muncul di film atau buku. Selain itu, ada juga teknik mendeteksi fingerprint dengan bantuan mesin dan komputer. Teknik ini biasanya digunakan untuk keperluan autentikasi, dan cara kerjanya itu adalah mesin merekam gambar sidik jari kita secara mendetail, dan hal itu penting karena kualitas gambar sidik jari menentukan keakuratan dari pengenalan sidik jari kita. Mesin kemudian membandingkan rupa sidik jari kita dengan sidik jari yang ada di database dan mencocokkan kemiripannya. Hal ini membuatku bertanya-tanya, apa identifikasi melalui sidik jari selalu akurat? Jadi setelah membaca beberapa artikel terkait pertanyaan ini, jawabannya adalah tidak. Penggunaan sidik jari sebagai bukti identitas penjahat telah banyak mengundang keraguan, baik dari para akademisi, hakim, dan media. Argumen mengenai ini ialah belum ada banyak studi mendalam mengenai tingkat kegagalan pembandingan sidik jari, dan bahwa bukti sidik jari tidak memiliki fondasi yang kuat, dan sebenarnya ada banyak teknik mendeteksi sidik jari yang dilaporkan, ratusan malah. Tapi yang dianggap efektif oleh para ahli hanyalah 20 jenis yang umum digunakan di laboratorium sidik jari terkemuka di dunia. Sementara metode pengaplikasian fine powder, walaupun populer, diragukan keakuratannya. Hal ini dikarenakan komponen encer yang biasanya mencakup 90% dari sidik jari kita bisa menguap dengan cepat dan bahkan hilang sepenuhnya dalam 24 jam. Dan kembali lagi kuingatkan kalau sidik jari kita walau mungkin tidak sama persis, tapi bisa jadi memiliki kemiripan-kemiripan. Jadi jika pihak forensik hanya berhasil mendeteksi 10-20% dari sidik jari kita, akan sangat merusak keakuratan proses identifikasi tersebut. Selain itu, sidik jari secara teori bisa juga dipalsukan dan dengan sengaja ditempelkan di TKP. Kemampuan orang yang melakukan teknik pendeteksian sidik jari ini juga sangat penting, karena jika orangnya tidak kompeten, bisa terjadi kekeliruan dalam pengidentifikasian pelaku kejahatan. Salah satu contoh kasus yang akan kuangkat ialah kasus Lana Kanen, yang dijatuhi hukuman penjara 55 tahun karena diduga terlibat dalam perampokan dan pembunuhan tetangganya. Pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 2002.
dan Lana kemudian memulai masa tahanannya di tahun 2005. Tapi setelah dilakukan penyelidikan pasca sidang, ditemukan kalau bukti sidik jari yang ada di pengadilan bukanlah sidik jari Lana. Detektif Dennis Chapman yang pada sidang awal bertestimoni kalau sidik jari yang ditemukan di botol pil di TKP cocok dengan sidik jari Lana, akhirnya mengakui kalau dia telah melakukan kesalahan. Waktu itu detektif Chapman melakukan pembandingan level 1 untuk latent print yang ditemukan di TKP dengan sidik jari Lana. Padahal detektif Chapman bukanlah ahli forensik, tapi dia tetap menjadikan sidik jari itu sebagai barang bukti. Dan sidik jari ini adalah satu-satunya bukti yang digunakan pengadilan terhadap Lana. Pengacara Kara Weneke yang meyakini kalau Lana tidak bersalah mengirim bukti sidik jari itu ke seorang ahli yang memang memiliki kemampuan forensik. Dan berdasarkan hasil analisis ahli inilah disimpulkan kalau sidik jari itu bukanlah milik Lana. Akhirnya Lana dibebaskan pada tahun 2012 karena terbukti tidak bersalah. Detektif yang melakukan kesalahan identifikasi katanya dijatuhi sanksi disiplin, tapi nggak tahu detailnya apaan. Tapi apapun sanksi disiplin itu, tentu jauh lebih baik daripada kehilangan 8 tahun hidupmu di penjara untuk kejahatan yang tidak kau lakukan. Itu baru satu kasus, dan untungnya kesalahan itu terungkap. Karena itulah diperlukan orang yang memang benar-benar paham soal teknik dan metode identifikasi sidik jari. Karena hidup seseorang yang tidak bersalah bisa saja hancur hanya karena satu kekeliruan. Moving on, aku punya satu pertanyaan besar saat meriset tentang sidik jari ini. Apakah ada makhluk hidup lain yang memiliki sidik jari yang menyerupai milik manusia? Dan jawabannya adalah ada. Hewan primata yang merupakan relatif dekat kita seperti gorila, monyet, dan simpanse juga memiliki sidik jari, yang mungkin tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun juga kita memang punya banyak sekali kemiripan dengan hewan-hewan tersebut. Tapi ada satu hewan yang tidak terduga, yang ternyata juga memiliki sidik jari. Koala. Koala sama dengan manusia. Mereka memiliki sidik jari unik yang berbeda antara koala satu dan koala lainnya. Sidik jari koala juga dianggap sangat mirip dengan milik manusia, baik dari bentuk, ukuran, hingga polanya. Tapi berbeda dengan manusia yang memiliki dermal ridges di seluruh jari serta telapak tangan mereka, sidik jari koala hanya ditemukan di ujung jemari mereka. Aku akan menutup video ini dengan pertanyaan terakhir. Apa ada orang yang tidak memiliki sidik jari? Ternyata ada kondisi medis langka yang membuat penderitanya tidak memiliki sidik jari. Kondisi itu bernama adermatoglyphia, dan jika terkena, maka akan membuat jari, tangan, dan kaki seseorang polos tanpa garis-garis halus yang harusnya membentuk sidik jari. Tapi katanya tidak ada kelainan medis lainnya. Dan ada studi di tahun 2011 yang menyatakan kalau penyakit ini adalah akibat dari kelainan zat protein SMARCAD1. Semoga aku nyebutnya benar. Selain itu ada juga kondisi medis sindrom Naegeli-Franceschetti-Jadassohn dan dermatopathia pigmentosa reticularis yang merupakan bentuk ectodermal dysplasia yang juga mengakibatkan absennya sidik jari seseorang. Kemudian efek samping dari penggunaan obat-obatan anti kanker, capecitabine, juga beresiko membuat sidik jari kita hilang. Dan semakin tua seseorang, akan semakin sulit juga sidik jarinya untuk ditangkap. Hal ini karena usia membuat elastisitas kulit kita berkurang, hingga membuat garis-garis yang membentuk sidik jari kita jadi, mengempis, ya. Jadi nggak menonjol lagi. Ya, pokoknya itu. Sidik jari kita juga bisa menghilang untuk sementara waktu. Contohnya saat jari kita disengat lebah dan berakibat pada pembengkakan. Tapi setelah bengkaknya hilang, sidik jari kita akan muncul kembali. Sidik jari kita juga bisa hilang secara permanen karena kecelakaan, seperti luka bakar atau air keras. Dan tentu saja ada metode untuk menghilangkan sidik jari kita secara permanen yang dilakukan dengan sengaja. Tapi metodenya ekstrim, yaitu dengan cara membakar jari kita, menghilangkannya dengan menggunakan cairan asam, atau melakukan operasi plastik. Tapi kalau kamu ke dokter oplas untuk hal ini, si dokternya pasti akan curiga kenapa kamu pengen sidik jarimu hilang. Dan kemungkinan besar kau akan ditolak. Ya, demikian video untuk topik sidik jari ini. Aku dapat banyak pengetahuan baru dan jawaban-jawaban dari pertanyaanku saat melakukan riset ini. Semoga bermanfaat untukmu juga dan sekaligus menghibur. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!